Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup dasar 1 dan 2 bergabung yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menyempurnakan keumatan dan ketuhanan yang berwujud pada diri yang satu, tentulah ini menjadi pemicu awal untuk menjadi dasar mutlak. Bagaimana kita menyempurnakan keumatan Allah pada diri, yaitu diri yang menjadi umat, dan bagaimana Allah menyempurnakan ketuhanannya dengan menyempurnakan diri, bukan kita menyempurnakan Allah. Nah, gitu ya. Tentulah dengan ini kita melihat kepada makom Islam. Apa yang dikatakan makom dalam Islam, yaitu 4 kodrat, syariat, hakikat, ta'arikat, dan ma'rifat. Empat ini kalau kita belum bisa mensyahadatkan penyempurnaan diri kita dengan 4 jalan ini dinamakan belum memasuki masa sempurna. Kalau secara sir mungkin 1 jalan, tetapi karena kita adalah susunan kodrat Allah, maka kita wajib menyempurnakan susunan makom-makom yang ada di dalam Islam. Dengan demikian kita melihat kepada yang pertama, makom Islam itu adalah syariat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini secara syariat kita harus bisa mewujudkan dengan syariat. Nah, begitu juga dengan hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Secara syariat kita dalam membaca 2 kalimat syahadat tadi, kita harus melihat dan mendengar. Apa yang kita lihat?
pernyataan diri secara syariat. Yang kita lihat apa? Adalah diri zahirnya Allah, yaitu jasad. Dan apa yang kita dengar adalah suara yang menyempurnakan jasad tadi. Jadi terus kita ngapain? Kita menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dua perkara ini kita memperlihatkan jasad dan mendengarkan jasad, mengkalamkan, mendengarkan suara, mengkalamkan jasad. Nah, saya ulangi. Yang pertama, kita secara syariat mentauhidkan kodrat dengan syariat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan berpihak ke suara, tetapi mengingat suara, mendengar suara, membacakan hayat zahirnya Allah, yaitu jasad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammadun. Nah, di Muhammadun Rasulullah kita adalah melihat wujud la ilaha illallah, mendengarkan suara. Nah, itu wajib dilaksanakan tanpa batas waktu, baik dalam kesendirian, baik dalam masa istirahat, baik dalam masa selesai ibadah. Silakan, ya. Baru kita menuju, kalau umpamanya kita membacanya, mengesyahadatkan jumlahnya 100, barulah kita akhiri dengan subhanallah. Nah, yang kita ingat tadi, saat suara dengan wajah yang terlihat disucikan kedua-duanya dengan subhanallah. Nah, itu yang pertama. Di yang kedua adalah hakikat. Hakikat itu jatuhnya ke rasa. Di rasa kita merasakan bahwasanya yang dua syariat tadi ditunggu dengan rasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai mendapatkan getaran. Nah, gitu ya. Begitu juga yang ketiga, memandang. Apa yang dipandang? Yaitu ketiga-tiganya tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, memandang yang tiga tadi, yaitu memandang rasa, memandang suara, dan memandang wujud. Tujukan aja pandangan hati itu ke situ. Jangan dicari apa yang dipandang, tapi sudah jelas. Ya. Nah, yang terakhir, barulah kita menyerahkan seutuhnya bahwasanya dia telah mensyahadatkan umat dan ketuhanannya dengan diri tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya dalam hakikat hati mempasrahkan la maujudun illallah. Nah, ini 4. Jadi dengan kita menjalankan 4 perkara terus menerus kita lakukan, berarti kita telah mulai menyempurnakan kodrat Allah pada diri kita yang disebut dengan dirinya.
Ya, nafsahu atau dikatakan dirinya atau diriku katanya. Jadi dengan kita demikian bahwasanya dia menyatakan ketuhanannya dan keumatannya ada pada kita, maka kita sudah menerima, karena 4 perkara itu sudah kita laksanakan dengan mengantarkan kodratnya dan menyambut dengan wujudnya. Ya. Nah, sebelum itu kita lakukan, maka kita dirikan dulu, yaitu kodrat dari syahadat tauhid itu. Ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, setelah kita ucapkan 7 kali astaghfirullahaladzim, kita istighfar, barulah kita melakukan syahadat itu, ya, untuk diri kita. Dan apabila kita melaksanakan dalam mengijab syahadat umat yang akan memasuki makom Islam, maka berikanlah keterangan. Apabila 4 perkara ini dalam membaca kamu menunggu, ya, melihat dan memandang apa yang kamu bacakan. Nah, diajarkan di saat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syariat, bahwasanya kamu telah memperlihatkan, ya, zahir dan batinnya Allah, dan itu adalah kodratnya, dan kamu melepaskan keakuanmu di situ. Nah, ya, tidak mungkin Allah bersahadat atau menyatu dengan kodrat lain. Nah, ini yang dikatakan dengan bersekutu. Jadi tidak ada pengakuan kodrat lain, melainkan kita dijadikan olehnya menjadi kodratnya semata. Nah, begitu juga yang keduanya diterangkan lagi, yang ketiga diterangkan lagi, yang keempat diterangkan lagi. Inilah pentingnya. Kalau kita belum bisa menyempurnakan keberadaan 4 makom menjadi 4 kodrat, zahir dan batin ini, wujud dan rahasia, ini akan membuat kesempurnaannya di diri kita belum sempurna. Kita pun belum sempurna kepada Allah, karena syahadat kita baru hanya bacaan, belum lagi menyatakan keislaman kita dengan menyatakan kodratnya semata. Itu yang dikatakan din atau Islam. Dal alif nun, dal memperjalankan alif, Allah nun adalah hayat. Berarti kita membaca dan memandang tadi, berarti kita telah memperjalankan hayatnya kepada dirinya sendiri, dengan kita hanya menyaksikan sesungguhnya dia telah membacakan kalam-kalam itu terhadap kodratnya sendiri. Itu yang lebih penting. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh memandu jamaahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami mengucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami semua mendoakan semoga Buya selalu di dalam
lindungan Allah dan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Abuya yang sudah mengantarkan tausiah kepada kita semua jemaah, pada khususnya MD1 dan MD2, yaitu tentang makom di dalam Islam. Itu ada 4 tadi yang disampaikan oleh Buya, yaitu syariatnya, hakikatnya, tarikatnya, dan juga ma'rifatnya. Seperti apa dalam mendirikan syahadat di dalam makam-makam tersebut. Jadi oleh karena itu kepada jemaah sekalian, bagi kita yang ingin bertanya langsung kepada Abuya kita, dipersilakan dengan cara memencet tombol angkat tangan, dan bagi jamaah yang tidak bertanya, jangan lupa untuk mematikan audio kita karena nanti dapat mengganggu ketentraman dalam kita bertanya. Baik, dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya dengan cara mengangkat tangan. Dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada Pak Apip. Pertama sekali, dipersilakan Pak Apip. Insyaallah. Terima kasih Pak Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insyaallah sehat. Ya. Tadi itu dalam kalam Buya yang agak terakhir itu ada yang namanya dal, alif, nun. Pandangan seperti apa sih perjalanannya dal, alif, dan nun itu, ya? Nah, ini seperti yang kita baca tadi. Kita kaji memperjalankan kodrat diri kepada dirinya sendiri, yaitu hayatnya nun. Nun itu hayat. Hayat Allah itu ya kita. Ya. Nah, dal memperjalankan, ya. Alif itu wujud atau diri rahasia. Nun yaitu hayat. Bagaimana kita memperjalankan hayat kita ini menjadi diri rahasianya? Itu yang din. Nah, din ini artinya Islam. La ikraha fid din. Nah, kan gitu. Awaluddin. Nah, din itu Islam artinya. Jadi keislamannya orang sholat, dia tidak memperjalankan dirinya kepada Allah, tapi dia sholat, nah berarti belum din. Nah, Islamnya itu belum sempurna, gitu kan? Betul. Jadi perjalanannya itu harus dipandang, gitu ya. Kalau masalah pandang, ada yang jatuh ke pandang, ada yang jatuh ke rasa. Tapi kalau kita bicara mutlak, itu tidak ada pandang, tidak ada rasa. Kalau sudah mutlak, ya mutlak. Oh, beda, gitu. Paham? Insya Allah ya. Paham. Tidak ada pandang, tidak ada rasa. Tapi kalau kita ingin menikmati, ya silakan. Bisa dipandang dan bisa dirasa. Oh iya, ya, ingin menikmati. Iya, ingin menikmati. Ya, Mak. Tetap berjalan gitu ya. Iya, tetap. Tapi kalau kita mutlak, berarti nggak perbutuh itu kan gitu. Iya, kalau dia mutlak, jadi jatuhnya rasa dan pandang ini akan menjadi sekutu baginya. Nah gitu kalau mutlak, makanya tidak boleh dipakai kalau sudah dimutlakkan kan gitu. Tapi kalau kita ingin menikmati, ya itulah Allah bersifat tadi, sah-sah aja semuanya. Insya Allah, tidak ada kata apa nih yang nggak boleh dijadikan apa namanya batil gitu kan Bu ya. Iya, gitu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang lain. Terima kasih Pak Apip atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya Pak Imam kita, Pak Imam Hafiz, dipersilakan Pak Imam. Terima kasih Pak Hairianto, Ibu Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Buya sekeluarga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Insyaallah. Izin bertanya Buya, Ya. di saat kita mendirikan makom-makom yang Buya sampaikan ini, Buya mengatakan kita hanya menyaksikan di situ. Yang ingin dipertanyakan, yang menyaksikan itu makomnya apa Buya? Kalau kamu melihat orang tabrakan, itu siapa yang melihat orang tabrakan? Bisa nggak kamu terangkan? Apa namanya, siapa namanya yang melihat orang celakaan? Ciur, gitu. Kalau tubuh kan tinggal kaget ya. Allah, gitu. Itulah diri rahasia, diri pandang namanya. Ya, itu yang dikatakan ainun sabitah. Ya, ainun sabitah itu adalah sebuah diri yang berwujud pandang. Ain, au, samai. Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih banyak. Insyaallah. Yang penting yang penting jangan lupa yang 4 itu dijalankan. Itu yang paling penting dulu. Ya. Insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih kepada Pak Apis yang sudah bertanya. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua jemaah. Silakan yang lain yang ingin bertanya pada jemaah MD1 dan MD2, disilakan angkat tangan. Silakan Ibu Sinar. Silakan Bu untuk bertanya. Ya, silakan. Suaranya dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menerima saya sebagai murid Buya. Mohon doanya, mohon keikhlasannya Buya. Insya Allah. Semoga Buya sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya Buya, yang saya mau tanyakan di sini, kalau kita mau mengerjakan syahadat yang 100 kali yang seperti Buya sampaikan itu, caranya bagaimana Buya? Tolong penjelasannya. Nanti Ya, 10 menit kedua kita bicara cara ya. Yang penting dipahami dulu dan dikuasai maksud dan tujuannya. Ya, baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Nah itu harus benar-benar mengerti kita caranya. Itu paham? Insyaallah. Baik, masih ada pertanyaan? Samsinar masih ada? Silakan yang mau bertanya, yang lainnya jemaah, masih ada? Itu juru tablik. Orang banyak nanya, kok ente nggak bisa lihat? Silakan yang mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya sampaikan ada 4 makam dalam Islam itu dalam din. Pertama tadi ada syariat. Ya. Saya mau tanyakan di syariat, Buya tadi bersyahadat. Ya. Apakah di dalam hal ini
tauhid ada beberapa. Ada yang saya pernah dengar, ada tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan kalau bisa Buya jelaskan, insyaallah. Iya. Itu semuanya adalah penyempurnaan, penyempurnaan. Kalau hukum tauhid itu dengan perjalanan tadi dari syariat, dari penglihatan menjadi rasa, dari rasa menjadi pandangan, pandangan menjadi keputusan sebuah wujud. Ini artinya sudah menemui tauhid tapi yang bersifat ilahiyah, gitu ya. Tauhid ilahiyah itu menyatakan ketuhanan, gitu. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun itu sangat menegaskan kita bahwasanya keakuan itu ada pada dirimu, di dalam dirimu sendiri. Nah, kenapa tidak engkau pikirkan? Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun itu artinya seperti itu. Jadi dengan kita menyempurnakan ketuhanan sebagai wujudnya, jadi dia tidak berdusta dan tidak kosong. Dikala Allah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak memiliki kekosongan. Justru dengan kita memperlihatkan tauhid tadi, maka kita telah menyatakan keumatan dirinya yang berwujud pada kita. Tapi kalau hubungan mata batin tidak terjadi dalam syahadat tadi, maka ini namanya tidak ahadah. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahadah menjadi satu. Nah itu, jadi itulah fungsinya. Nah, jadi dengan kita menjalankan masa tauhid ilahiyah tadi, maka kita akan mengalami tauhid artinya berhubungan, tafrid merasakan, tajrid mengalami. Nah ini yang betul-betul kita jalankan dengan khusyuk, dengan tenang dan penuh dari hati kita. Kenapa? Kita tidak ingin hanya mengaku beragama Islam tapi tidak menghubungkan batin, tidak berhubungan batin dengan Allah, tidak terhubung, maka pengakuan kita adalah pengakuan yang tidak diakui. Nah gitu. Jadi tauhidnya ilahiyah, jadi tauhid ketuhanan. Tauhid ketuhanan itu dengan adanya keumatan. Tauhid keumatan dengan adanya ketuhanan. Jadi tidak akan sempurna sebuah nama kedudukan Tuhan apabila tidak ada kedudukan umat. Tidak juga umat itu diakui sebagai umat kalau tidak ada kedudukan Tuhan pada dirinya. Paham? Insyaallah. Terima kasih Buya penjelasannya. Insyaallah. Lanjut yang lain. Insyaallah. Terima kasih Pak Yam. Selanjutnya dipersilakan bagi yang ingin bertanya jemaah. Ya, kepada Pak Isa, dipersilakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, kerinduan rasanya Buya. Jadi ngajak masuk semua. Insyaallah. Untuk Isa di sini sama-sama doakan Buya keluarga sehat. Amin, dan amin. doakanlah kami barakah untuk ilmu. Insyaallah. Lah atas apa yang dijaharkan ni, 4 perkara tu dia terkait terus dengan apa ni, nurani, rohani, rabani, Buya. Ya, mungkin kita ni tidak akan sampai kepada bahas tauhid itu ya. Karena macam manapun itu adalah kodrat diri.
Jadi kalau kita ni menyempurnakan, maksud kata daripada penyempurnaan tersebut itu telah menghimpun kepada semuanya. Ya, terhimpun kepada kulit, daging, urat dan tulang bagi Adam, bagi Muhammad, di wadi mani manikam, bagi Allah 4 batin, nafas tanapas, ampas nupus, semua terhimpun dengan 4 perkara tadi. Itu ya. Jadi kalau kita cari diri Rabbani, dia tidak akan 4, dia 3. Ya, batin, zat dan nur. Jadi itu tak makom dia lah ya. Ini makom wujud ya. Dia berkalam, kita ni wujud daripada dia. Kalau dia punya kalam, kita tak punya wujud. Nah, apa macam tu? Benar enggak? Dia punya kalam. Kita tak adakan wujud. Maka tak zahir lah pada diri kita. Maka tak bolehlah kita katakan Allah zahiru wal batinu. Kalau kita tak hantar kepada dia. Jadi kita hantar kepada dia kodrat. Nah, kita saksikan kalam dia yang 4 tu. Maka kita hantarlah kepada dia. Maka sahlah karena ijab kubulnya sudah ada lah. Gitu, paham? Paham Buya, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Jadi betul-betul kita seronok dan hayat berkalamlah hayat dia pada diri, dalam hayat pada diri kita ni. Itulah maka itu ketika ijab kabul itu macam tu. Paham? Bila paham Buya. InsyaAllah. Tapi jangan sampai dia seronok kalam sendiri ya. Kalau kita tak hantar kodrat dia. Kalau kita tak hantar kodrat dia, dia tu seronok sendirilah, berkalam dia sendiri. Nah, itu. Jadi tak adalah umat itu. Nah, kalau dia kalamkan dia Tuhan, kita saksikanlah kalam tu. Kalau dia pandang, kita saksikanlah pandang tu kepada kita. Itu. Paham kan? Alhamdulillah paham Buya. InsyaAllah. Lanjut yang lain. Silakan yang lainnya. Terima kasih Pak Isa. Baik, jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.